Nah, sampai hari ini kelihatannya walaupun ada masalah IKN, ada masalah tapera, itu kan belum menyentuh langsung kebutuhan masyarakat yang konkret ya, seperti harga sembako. Ya. Tetapi saya melihat gesturnya Pak Jokowi, gesturnya Pak Prabowo itu sama-sama mendekat, sama-sama saling mendukung satu dengan yang lain. Media K ini semakin kritis lagi. Karena kelihatannya Media K ini lebih dekat dengan Ibu M dan Capres G. Ya, selamat bertemu lagi dengan kami semua di Ya, Politik pasti. 442. Sudah menanti-nanti kapan nih Politik 442. Saya sudah subscribe dari lama. Udah like, udah sering. Udah like, udah sering. Komen lebih sering lagi gitu kan. Kalau yang belum subscribe, silakan. Ini momen yang tepat untuk subscribe biar terus mendapatkan obrolan Politik 442 yang seru. Hari ini yang ditunggu-tunggu juga sudah hadir nih. Ini coach yang legendanya Politik 442. Legend. Legend. Ada Coach Kodari. Mr. Q. Mr. Q. Coach Kodari. Yang katanya, Kita mau bilang coach boleh, lo mau bilang dukun juga terserah, boleh juga. Banyak yang mau kita tanya nih berkaitan sama masa-masa depan. Yang katanya agak kurusan nih kita lihat. Iya. Ternyata Mas Kodari apa rahasianya agak kurusan? Mana enggak kok. Iya, agak kesannya. Potong rambut pendek-pendek. Ternyata kuncinya di rambut kalau Mas Kodari. Aduh. Coach, kita mau ucapin dulu nih. Ada yang ulang tahun. Oh iya. Selamat ulang tahun untuk Pak Jokowi. 63 ya. 63 ya. 63 tahun Pak Jokowi. Sehat-sehat terus Pak Jokowi. Panjang umur, murah rezeki, dan terus memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Itu kan. Dan ada hadiah dari Kompas berupa hasil survei yang sangat tinggi. Itu sengaja nggak ya? Sengaja nggak ya? Hasil surveinya dirilis menjelang ulang tahunnya Pak Jokowi. Bisa jadi. Belum tentu sadar juga sih Kompas. Baru nyadar ya. Ternyata besoknya Pak Jokowi ulang tahun. Dan ternyata benar jadi hadiah sih karena angkanya naik ya. Tingkat kepuasannya 75,6%. Ya, survei Kompas tuh kita lihat di belakang. Lalu kemudian citra positifnya 89%. Saya kira tinggi sekali sih. Tinggi sekali sih 75. Karena saya menduga nih gini. Lebih tinggi lagi karena itu dari Kompas. Apa maksudnya? Kompas kan selama ini kan cenderung kritis lah kepada Pak Jokowi. Kompas harian maupun Kompas TV. Nanti kasih. Tapi yang paling menarik buat saya bukan angka 75,6-nya itu. Apa? Angka yang survei sebelumnya. Kenapa? Yang bulan Desember 2024 yang kepuasan kepada Jokowi hampir 74%. Karena waktu itu nggak dipublikasikan oleh Kompas. Kita nggak terlalu. Kita nggak tahu. Kita udah nggak tahu. Kita tahunya dari Coach Kodari. Kita juga nggak tahu, tapi info dari pinggir jalan. Gitu, iya. Info dari pinggir jalan bahwa ada hasil survei kalau waktu itu 02 unggul. Kita tunggu-tunggu kapan ini Kompas keluar padahal momentumnya mau pilpres gitu loh. Karena nggak momentum pilpres keluar, begitu pilpresnya justru nggak keluar gitu. Rupanya karena angkanya terlalu tinggi. Itu Mr. Q yang ngomong, bukan saya, bukan Bayu. Bukan. Tapi memang kita mendengar juga. Kita mendengar itu. Dan sama-sama kalau itu kan kita kenapa yang nggak dikeluarin? Sama-sama nggak tahu. Betul. Nah, itu. Kenapa sih nggak dikeluarin aja? Jangan tanya saya. Ya nggak tahu. Enggak, ini bertanya. Kita ikut bertanya pada langit gitu. Tapi yang penting yang sekarang ini keluar nih pas ulang tahun Pak Jokowi. Nah, sebenarnya sih agak mengejutkan mungkin buat beberapa pihak karena kalau kita lihat nih Coach, beberapa waktu ya, beberapa pekan terakhir inilah ya, itu kan banyak hal-hal yang membuat masyarakat itu protes lah pada pemerintah dalam hal ini kebijakan pemerintah kan. Ya dalam hal ini mungkin ada tapera, atau perumahan rakyat itu 3% dipotong semuanya katanya gitu. Ini gelombangnya main kenceng tuh memprotes itu. Terus ada apa lagi waktu itu ya pastinya sejak pemilu itu IKN juga mundurnya kepala otorita IKN. Otorita mundur dengan wakilnya dan kemudian ada investasi yang ternyata kata Menteri Investasi BKPM belum sepenuhnya ada investornya, hal semacam itu. Ternyata nggak pengaruh. Harga dolar juga kan dalam saat ini kondisinya. Nilai tukar maksudnya. Harga nilai tukar. Jadi banyak hal yang mungkin akan membuat, ya kalau kita sih bacanya sebagai indikator bahwa ini kalau ada survei mengenai tingkat kepuasan terhadap pemerintah, harusnya ini turun nih. Tapi ternyata masih
sangat tinggi. 75% masih sangat tinggi. Iya. Bacaannya gimana, Coach? Kenapa masih bisa begitu? Pertama, kalau kita lihat dari hasil survei Kompas ya, kembali kepada Kompas itu sendiri, ada 4 komponen kan ya yang diukur oleh Kompas. Pertama, soal kepuasan terhadap stabilitas politik itu sangat tinggi. Saya bawa Kompasnya ya supaya jangan Kompas ini salah hari apa kemarin kan? Kemarin tanggal 20 Juni. ya. Nah, kita ini kan syuting tanggal 21. Ya. Kepuasan pada bidang politik keamanan 85,5%. Polkam ya. Kemudian hukum 57,4, lalu ekonomi 65,1, lalu kesejahteraan sosial 82%. Jadi sebetulnya sosial. ya artinya kan begini, kalau bicara tingkat kepuasan masyarakat kepada presiden, elemennya kan tidak satu dimensi, tapi ada beberapa dimensi. Ada politik, ada ekonomi, ada hukum, ya, ada kesejahteraan sosial. Nah, kemudian kalau kita bicara masalah-masalah tadi yang disebut, itu kan masalah-masalah yang bersifat sektoral. Memang pengalaman selama ini baru bisa turun secara signifikan itu kalau ada masalah yang terkait dengan masalah harga barang pokok, ya masalah ekonomi, khususnya masalah barang pokok atau harga barang pokok. Nah, sampai hari ini kelihatannya walaupun ada masalah IKN, ada masalah tapera, itu kan belum menyentuh langsung kebutuhan masyarakat yang konkret ya, seperti harga sembako. Nah, yang kedua, kalau kita bicara pro kontra, biasanya kita juga harus mengetahui itu. Kalau teman-teman di survei itu biasanya ngecek yang mengetahui masalah ini berapa. Lalu kemudian dari yang mengetahui itu ya pro atau kontra gitu. Contohnya misalnya waktu keputusan MK nomor 90 mengenai syarat calon wakil presiden yang memungkinkan Gibran untuk maju sebagai calon wakil presiden. Ternyata waktu itu kan yang tahu itu cuma berapa? Sekitar 30-40%. Kita pernah bahas juga kok di sini. Gitu. Yang kedua, ternyata dari yang tahu pun mayoritas justru setuju dengan keputusan MK, tidak menolak. Gitu. Sehingga kemudian waktu itu kan kita mengutip sebuah petikan, sebuah istilah yang disebut sebagai badai dalam secangkir kopi. Gitu. Jadi ya sebetulnya barangkali soal tapera, soal IKN, ini termasuk kategori badai dalam secangkir teh. Supaya agak lain. Padahal kan sebenarnya yang terpengaruh tapera itu tidak di dalam teh itu dong. Air-air yang lain juga terpengaruh. Ini kalau bicara tapera, ada sirup, ada kopi. Jadi tapera itu badai dalam secangkir kopi, IKN itu badai dalam secangkir sirup. Jadi maksudnya itu sebuah pro kontra yang bersifat terbatas saja. Nah, kalau bicara IKN, sekarang kan orang tahu mengenai IKN, tapi pro kontranya berapa banyak yang tahu? Menurut saya juga enggak muncul pembahasan yang terlalu panjang, kali lebar, kali tinggi kan pada waktu itu. Lebih kepada semacam isu-isu pro kontra biasa lah. Dan notabene sebetulnya momentumnya adalah ketika ketua dan wakilnya itu mengundurkan diri. Nah, harus dikasih konteks juga bahwa ini kan mengundurkan diri. Orang kalau mendengar kata mengundurkan diri, berarti kan inisiatifnya dari yang mundur. Iya. Bukan dari yang dimundurkan gitu. Itu agak lain ceritanya. Jadi kan mengundurkan diri. Yang kedua, memang menurut saya sih wacana atau isunya juga sebetulnya pada akhirnya membuat publik lebih memahami masalahnya gitu. Jadi masalahnya ini kalau kita sederhanakan, buat saya adalah memang ketidakberanian, saya tidak mengatakan inkompetensi, tetapi ketidaktegasan barangkali dari kepala otorita yang lama dalam mengambil keputusan gitu. Nah, saya kebetulan kan ya pertama gini patokannya. Pak Basuki itu jauh-jauh hari sudah mengeluarkan sinyalemen loh bahwa ada masalah di IKN ini. Ketika ditanya oleh wartawan, "Pak, kapan pindah ke IKN?" Dan Pak Basuki jawabannya, "Ya tunggu airnya ada dulu. Kalau nggak ada air, mau mandi pakai apa?" Gitu. Itu kan artinya di IKN airnya nggak ada. Loh kok bisa sekian lama IKN ini mau upacara bendera 17 Agustus segala macam, masalah air aja nggak ada gitu. Itu masalah. Kemudian wakil menteri yang ditunjuk menjadi wakil IKN, wakil menteri agraria, Raja Juli Antoni juga mengatakan ya masalah status tanah belum jelas. Nah, status tanah belum jelas, lalu ya ternyata harganya juga belum jelas. Dan terkait dengan masalah investasi. Nah, menurut saya soal investasi ini pasti terkait dengan
status tanah. Gimana orang mau investasi, orang mau membangun sesuatu, Belum ada kepastian. sementara belum ada kepastian. Nah, kebetulan saya juga berteman lah ya, komunikasi dengan beberapa orang yang notabene investasi juga di KN ini, terlibat dengan investasi di KN. Dari mereka saya mendengar misalnya bahwa hotel Nusantara itu yang sudah hampir selesai itu dibangun karena keberanian yang luar biasa. Juga dengan modal dari yang Pak Aguan CS. Oh. Iya, keberaniannya luar biasa, kebetulan modalnya kuat gitu. Sehingga kemudian Jadi akhirnya mengundurkan dirinya ketua otorita dan wakil ketuanya ini karena masalah-masalah tersebut. Jadi diminta mundur dong. Iya, bukan mustahil, bisa juga. Bisa juga. Oke. Kan mundur Karena itu kan ada beberapa hal yang kurang beres. Mundur itu kan sebenarnya kalau diperinci lagi ada dua macam. Pertama atas kesadaran sendiri, yang kedua atas kesadaran orang lain. Lu mundur gak lu? Yang kedua kali ya? Oke. Iya. Jadi sebetulnya mundur itu pemirsa bukan cuma satu. Bukan cuma kesadaran sendiri. Kadang-kadang kesadaran orang lain. Mundur gak lu? Nah, ini yang mana? Hah? Yang ini yang mana? Biar kolom komentar aja. Menurut Anda, apakah mundur sendiri atau mundur karena disuruh? Kayak parkir. Mundurnya udah disuruh. Iya. Mundur gitu kan. Oke. Tapi apakah itu ditangkap sebagai kemunduran itu kan sebenarnya kan kemunduran itu bisa dua hal ya. Satu dianggap sebagai setback. Wah, ini akan menahan kemajuan. Tapi di sisi lain bisa saja kalau tadi ya diminta untuk mundur, bisa saja justru karena ada hambatan yang terjadi sehingga harus diganti karena alasan tertentu dengan alasan agar lebih maju. Ditangkapnya masih netral atau gimana? Itu tergantung kepada penggantinya, apa tindakan dari penggantinya. Nah, begitu ditunjuk Pak Basuki, lalu kemudian Pak Juli Antoni, besoknya langsung keluar tuh harga tanah antara 400 sampai 800 ribu meter persegi. Senin harga naik. Loh, maksud saya begini, baru diganti sehari kok sudah bisa langsung memutuskan. Artinya apa? Angka itu kan sudah ada dari lama. Cuman nggak diputuskan, nggak diumumkan saja. Nggak mungkin hari ini diganti, lalu kemudian satu malam itu, besok sudah diumumkan. Nggak mungkin itu. Pasti harga itu sudah ada di mejanya ketua otorita itu dari lama. Gitu. Dan notabene itu juga yang misalnya saya pribadi itu kan punya minat juga untuk beli tanah di sana. Udah? Belum. Gimana mau beli? Status tanah nggak jelas, harga nggak pasti. Harga belum pasti. Jadi saya ini korban kepala otorita yang lama. Jangan-jangan Anda yang minta mundur ya? Banyak. Anda yang minta mundur jangan-jangan nih. Karena mau beli tanah nggak jadi. Ini kata Mr. Q, ini duitnya keburu saya pakai ini aja cepetan. Gitu. Banyak, kelihatannya banyak. Yang mengeluh begitu kelihatannya banyak. Jadi grupnya Pak Aguan itu dia kan punya keberanian sekaligus punya dana gitu. Sehingga ya walaupun status tanah belum jelas, ya mau berapapun harganya nanti dikasih gua bayar aja lah, gua siap aja. Kan nggak semua pengusaha begitu kan? Iya. Nggak semua pengusaha agak begitu nekat, kan. Air belum ada, ya udah gua cari sendiri deh. Atau gua sipin sendiri deh gitu. Nah, IKN itu kalau mau maju menurut saya dia harus menarik bagi investor yang kurang berani dan yang uangnya pas-pasan gitu. Nah, itu baru rame itu. Kalau cuman kategori investor kelas berat ya, artinya berani dan punya uang, ya nanti yang datang sedikit. Karena jumlahnya sedikit. Betul, kan investor itu kan ada 4 kategori. Berani, punya uang banyak. Satu. Penakut, punya uang banyak. Dia penakut tapi punya uang banyak. Iya kan? Invest juga kan gitu kan? Dia butuh kepastian tertentu. Oke. Uangnya nggak banyak tapi berani. Ada juga. Turun juga kan gitu kan? Nah, kategori yang nomor 4 ini yang gawat yang harus difasilitasi. Penakut. Uangnya pas-pasan. Gitu. Nah, saya ini kategori nomor 4. Iya. Maka butuh kepastian itu. Itu dia. Jadi kalau misalnya tanahnya pasti, ya kan, status tanah harganya pasti, status tanahnya jelas, banyak kemudahan-kemudahan lainnya. Saya yakin akhirnya 4 kategori ini akan datang. Iya, semuanya akan datang. Iya, kalau dari kategori 4 biji ini A, B, C, D, E itu cuman menarik atau cuman bisa mendatangkan kategori A, ya menurut saya susah. Sedikit. Dan menurut saya kepala otorita itu ya gagal. Iya. Kenapa? Dia harus merancang sebuah situasi sedemikian rupa sehingga A datang, B datang, C datang, bahkan E pun ya yang kategori paling lemah ini itu
akan datang juga. Pasti rame. Tapi mundurnya begini kan ya kalau Coach dari kan tahu sedikit lah mungkin di belakang layarnya. Ini kan dibocor-bocorin alus kan di Politik 442. Tapi bagi orang yang nggak dengerin kita, makanya like, subscribe dan komen gitu ya. Ini kan kelihatannya saya deh sebelum ketemu Coach Kodari hari ini, aduh ada apa tuh di IKN? Bisa begitu, gitu loh. Orang nangkepnya jangan-jangan kacau nih di sana. Ya memang ini kan harus, ya ini kan soal komunikasi. Kenapa baru sekarang disuruh mundur istilahnya atau apalah gitu. Sehingga nggak berlarut-larut. Iya, memang yang namanya pemerintahan itu kan akhirnya sebuah manajemen. Bagaimana membaca situasi, membaca masalah, dan bagaimana masalah itu dikomunikasikan. Serta tentu saja mengambil keputusan. Soal apakah kemudian keputusan untuk memundurkan itu tepat pada hari ini atau harusnya diambil lebih awal, itu satu diskusi yang saya sendiri juga karena nggak memahami secara detail dinamika permasalahannya nggak bisa bicara kan begitu jauh-jauh hari. Tapi kan kalau bicara Pak Jokowi kan sebetulnya memang orangnya kan cenderung halus. Lu kalau bisa lu sadar sendiri lu. Bisa jadi. Begitu katanya Pak Jokowi. Kalau nggak sadar-sadar, nah baru kemudian ya terpaksa lah kira-kira begitu. Tapi katanya minta mundurnya udah lama, baru dikasih izin. Yang jelas beginilah, kalau saya ada di situ, itu sudah saya bocor-bocorkan dari lama kepada teman-teman di media. Supaya apa? Biar teman-teman media itu yang kasih pressure sama ketua otoritanya, sama wakilnya. Gitu. Yang kedua, kalau misalnya nanti ternyata kemudian diganti, ya publik itu sudah nggak bertanya-tanya lagi. Media itu sudah nggak bertanya-tanya lagi. Karena tahu masalah itu sudah lama. Gitu. Sudah ada sinyal-sinyal. Iya. Jadi masalah-masalah itu menurut saya memang harus ada yang disimpan. Tetapi justru ada yang harus dikeluarkan. Karena kalau dikeluarkan dia bisa menjadi alat atau instrumen atau cara untuk mendorong proses pengambilan keputusan dengan lebih baik gitu. Jadi jangan mengandalkan kepada diri sendiri saja gitu. Jangan hanya mengandalkan otoritas dari atas, tapi social pressure segala macam itu menurut saya harus dimanfaatkan juga untuk membuat kebijakan-kebijakan publik. Tapi kan saya nggak bisa ngomong karena kan saya nggak di dalam pemerintahan, kan saya di luar kan. Komen aja. Ini mumpung masih IKN, nanti kita berpindah lagi ke hal-hal yang mempengaruhi opini terhadap Pak Jokowi saat ini gitu. Saya bertanya, mungkin pertanyaan yang ada di benak masyarakat yang paling sederhana gitu. Ini IKN nih jadi apa enggak? Ngejer apa enggak nih untuk buat Agustusan gitu ya. Bahkan ya pertanyaan besarnya itu tadi, jadi apa enggak nih? Kok masih sekacau itu, apalagi kepala otoritanya mundur kan pasti akan kehambat. Mas Kodari yakinnya gimana? Ini sebenarnya IKN ini doable nggak? Masih doable nggak sih? Atau ternyata menjadi sebuah proyek yang terlalu riskan? Elemennya kan banyak ya. Pertama gini, kita harus bicara apa dulu? Pertama bicara 17 Agustus. Upacara 17 Agustus dilaksanakan di IKN. 2 bulan lagi. Taruhlah 2 bulan lagi. Yang kedua, bagaimana pemerintahan pindah ke sana. Yang ketiga, bagaimana misalnya PNS pindah ke sana. Keempat, bicara bagaimana infrastruktur pendukung bagi PNS dan keluarganya. Gitu. Kemudian baru kita bicara bagaimana ibu kota baru ini, IKN ini berfungsi secara penuh. Yang saya tahu adalah bahwa memang IKN ini dia berfungsi secara penuh itu bukan 5-10 tahun ke depan, bukan. Tapi 20 tahun, 25 tahun ke depan. Karena kita bicara pembangunan sebuah kota. Nggak usah kita, nggak usah kita muluk-muluk gitu ya. Jangan, gini aja deh. Kita bandingkan aja dengan kota mandiri yang dibangun oleh swasta misalnya. Di beberapa wilayah di seputar Jakarta ini kan, di Tangerang, di Serpong gitu ya, di beberapa tempat di Bintaro misalnya. Itu kan memang membutuhkan waktu sampai 20 tahun, 25 tahun. Sedikit demi sedikit infrastrukturnya benar. Rumahannya udah bisa ditinggali. Saya sebagai warga di daerah itu. Itu yang saya tunggu sebetulnya penjelasan lengkap beliau. Bagaimana perbedaan pengalaman berapa tahun lalu masuk di situ? Dari 90-an. 90-an. Iya kan? Bisa dibilang. Belum ada mall, belum Bintaro. ada. Jadi saya tuh orang selatan. Bintaro. Tangerang Selatan Jakarta Selatan. Bintaro. Saya bagian Tangerang Selatan. Iya kan mengalami kan? Penyangga. Tahun 90, tahun 2000, 2010, 2020. Jauh. Karena saya melihat mall aja baru sekian tahun setelah itu kan. Baru ada fasilitas seperti rumah sakit, sekolah itu berkembangnya seiring tahun. Make sense lah. Mungkin baru lengkap tuh 15 tahun. Nah mungkin begini, kalau bicara IKN, fasilitas utama, fasilitas besar itu karena disupport oleh negara ya, maka kemudian dia
lebih cepat hadir dibandingkan dengan misalnya kalau swasta yang menghadirkan. Karena itu percepatan itu bisa terjadi. Tetapi kalau bicara mengenai 17 Agustus, kalau saya sih sangat optimis. Oke. Pertama ya kan istananya kan sudah makin mendekati bentuknya. Yang kedua lahannya kan sudah jadi juga. Kemudian yang ketiga pendukungnya kayak Hotel Nusantara udah 90%, 95% sudah bisa ditempatin. Lalu kemudian mengenai hadirat gitu kan yang akan ikut acara ini 17 Agustus itu kan sangat manageable. Tinggal diatur aja siapa yang akan datang akan hadir. Ya, dan tidak semua yang hadir di situ harus dari Jakarta dong. Ya, bisa aja sebagian dari provinsi, datang dari Balikpapan, datang dari Kabupaten Pasir sendiri. Gitu. Kalau tidak semua pejabat ibu kota hadir kan nggak lantas berarti upacaranya tidak sah gitu kan? Enggak. Diwakili-wakili itu masuk akal gitu. Dan memang dari sekarang kan sudah ada 2 upacara akan dilaksanakan. Di Jakarta dan di IKN. Gitu. Jadi di Pak Jokowi di IKN, kemudian Pak Maruf Amin wakil presiden di Jakarta. Gitu. Jadi menurut saya sih kalau tanggal 17 Agustusnya sangat-sangat mungkin dilakukan. Oke. Ya, pokoknya kita tunggu aja lagi nih. Ini kan pejabat sementara, apakah nanti ada ketua otorita yang baru dengan wakilnya. Tapi hal-hal yang tadi sudah disampaikan, mudah-mudahan bandara kan mau jadi juga. Lalu jalan tol dari Balikpapan ke Bekasi juga mau jadi juga. Saya kira kalau dari pengalaman saya selama ini ya keliling-keliling Indonesia, kata kunci sebuah pemukiman itu atau sebuah wilayah itu berkembang itu ada di infrastruktur. Begitu ada jalan, nggak usah disuruh orang datang kok. Begitu ada fasilitas-fasilitas kayak bandara segala macam, dengan sendirinya juga akan rame. Pembangunan akan lebih cepat atau lebih terlaksana gitu. Jadi badai di dalam cangkir tehnya saat ini masih badai atau apa menurut? Menurut saya sih kan udah nggak kedengaran lagi nih. Jadi tehnya udah adem sekarang ini. Jadi es teh dong. Udah bisa diseruput. Mudah-mudahan di tangan Pak Basuki kan gini. Ketua otorita, dia mau bicara pembangunan. Dia harus ngomong sama Pak Basuki. Sekarang 2 peran itu inherent pada Pak Basuki. Dia menghendaki, dia juga yang tunjuk ada bangun gitu. Jadi kayaknya memang masalahnya di pembangunan inti itu memang wilayahnya Pak Basuki dan tim di PUPR. Daerah bencana dia bisa bikin rumah cepat. Sementara dengan segala air bersih ada, MCK ada, kan itu Pak Basuki. Sederhana aja lah sekarang. Nanti rumah dinas dia yang nempatin, dia yang bangun. Iya pastilah dia. Enak pasti dia akan tahu. Satu lagi masalah pertanahan, makanya Raja Juli ada di sana. Jadi rasanya rajanya langsung lo datang. Bukan gitu, itu namanya aja. Namanya aja. Saya kira dia rajanya di sana gitu. Dan pas loh. Kan di bulan Juli lagi Juli kan. Jadi kurang apa udah rajanya. Kalau namanya Raja Maret, udah kelewat. Buat Raja Juli kan menuju Agustus lah. Buat pemirsa, mohon maaf ya Pak Wamen, Pak Wakil Ketua Sementara Otorita, ini memang nama Anda jadi kesebut-sebut. Jadi untuk persiapan 17 Agustus itu memang pemimpinnya harus Raja Juli. Raja Juli. Jadi persiapannya di bulan Juli soalnya kan. Juli udah beres semua. Kasih siapa yang merajai Juli? Raja Juli katanya. Ya, kita masuk ke obrolan yang lebih masuk akal lagi. Udah intermezzo dikit karena mungkin sudah bertanya-tanya ini hubungannya sama bola apa katanya gitu. Coba hubungannya sama bola belum dibahas ya. Ini dalam benak kita itu dalam politik 442 ini kayak Liverpool tim coach Jurgen Klopp kan udah jauh-jauh hari setelah 9 tahun dia menangani Liverpool dengan segala prestasinya, dia bilang pamit dari Liverpool. Tapi di ujung-ujungnya tuh kemudian ada penurunan prestasi Liverpool. Dari Liverpool ya. Iya, cuman posisi 3. Nggak juara Premier League. Nggak juara Premier League. Nggak juara Liga Champions. Apalagi Liga Champions, Liga Eropa aja gagal gitu. Nah, itu kayak seolah-olah Pak Jokowi itu kayak Jurgen Klopp menjelang akhir masa jabatannya ada aja nih kebijakan pemerintah. Tapi Jurgen Klopp nggak disurvei Kompas. Tapi saya mau kasih analogi lain. Ini dari pelatih lainnya. Ini legend juga pelatihnya. Masalah gini. Waktu Jurgen Klopp itu pamit di Anfield, itu tepuk tangannya paling panjang. Dia dibilang, dia dibilang pelatih asing lagi, bukan orang Inggris asli, yang dianggap Liverpool banget sama fansnya Liverpool. Jadi itu survei bilang begitu juga sama Pak Jokowi kan? Saya mau merujuk pada pelatih non-Inggris juga yang jadi legend di Inggris, bahkan breaking record di Inggris.
Siapa? Arsene Wenger. Arsene Wenger. Prancis ya. Prancis Si soalnya Profesor kan, Prancis pada nih. nanganin Arsenal berapa tahun ya? Lama Sampai banget 2013 kan. Iya. Dari 90-an Ya pokoknya kan. yang bisa nyanyiin dia cuma Sir Alex Ferguson aja lah ya iya. namanya. Di bawah dialah Arsenal itu bisa sampai menang 2 piala dalam tahun yang sama, berapa kali Premier League gitu. Nah, yang saya soroti itu adalah Arsene Wenger mungkin dimulai 2010 prestasi udah mulai turun. Dan jangan lupa loh, Arsene Wenger itu pernah memberikan Arsenal the unbeatable apa istilahnya yang tak terkalahkan selama satu musim. Nggak pernah kalah selama satu musim, sama sekali nggak pernah kalah oleh Arsenal itu. Jadi 2010 tuh saya yakin semua masih ingat yang namanya Wenger out itu kan udah rame lah. Oh iya. Kan Wenger udah mulai teriak lah, udah kelamaan lu, udah ketuaan lu segala macam. Udah mulai dibilang bahwa kelamaan, ketuaan, nggak cocok lagi melatih Arsenal, tapi ibaratnya dicocokkan dengan Pak Jokowi ini, kalau disurvei itu ke pecinta Arsenal, ternyata survei 75% nggak cocok semua itu tapi. Iya, tapi nggak cocok semua. Apa yang lebih cocok? Semua nggak cocok. Apa yang cocok? Pertama Pak Jokowi ini kan dia tetap performanya kan approval ratingnya kan tetap sangat bagus. Balik lagi kita diskusi di depan, tingkat kepuasannya 75,6. Dari Kompas loh ya. Dari berbagai aspek. Kalau bukan di Kompas lebih tinggi lagi. Enggak lah, itu metodologinya dijelaskan kok, dijabarkan, bisa dipertanggungjawabkan. Nggak tahu, tapi kalau saya lihat polanya memang begitu. Biasanya kalau lembaga lain lebih tinggi lagi daripada itu. Saya orangnya ikut ilmunya. Nah, yang kedua yang dianggap sebagai blunder tadi sebetulnya kan bukan blunder. Itu bukan kekalahan. Bukan kekalahan. Karena apa? Kalau kita bicara kekalahan itu kalau pertama kalau surveinya turun, yang kedua ada masalah-masalah yang betul-betul sangat besar. Kalau kita bicara tapera misalnya, kita masuk ke tapera, taperanya kan belum dilaksanakan, baru sebuah rencana. Gitu. Tunda lah. Nah, balik soal tapera ini menurut saya juga masalahnya adalah masalah riset dan masalah komunikasi juga. Jadi pemerintahan kita itu ya seringkali itu pejabat-pejabatnya ya menteri-menterinya itu mengambil keputusan, lalu kemudian baru disosialisasikan. Menurut saya kebalik. Harusnya dalam era demokrasi seperti sekarang ini, di era keterbukaan publik seperti sekarang ini, sosialisasi dulu baru dilaksanakan. Ditangkap aspirasinya dulu maksudnya. Iya, bahkan riset dulu. Jadi misalnya gini, kalau kita bicara tapera, apa sih pro kontra tapera? Kalau sisi positifnya kan niatnya baik. Mau kasih perumahan buat warganya kan. Terutama yang membutuhkan. Yang membutuhkan. Yang kedua, dia masyarakat dipaksa dalam tanda kutip untuk menabung. Nah, karena memang ya banyak masyarakat yang nggak paham menabung atau tidak disiplin menabung. Jadi dikondisikan untuk menabung supaya nanti uangnya bisa buat beli rumah gitu. Tapi kelemahannya apa? Pertama, apakah kemudian uang yang terkumpul itu memungkinkan untuk betul-betul beli rumah? Bisa dapat rumah nggak? Nah, ilustrasi kayak begitu kan kalau saya munculin dulu gitu loh. Saya sosialisasikan dulu bahwa untuk bahwa ada kebutuhan rumah yang sangat besar. Misalnya begitu. Bagi masyarakat Indonesia. Nah, masyarakat Indonesia kalau dikasih tahu, oh iya ternyata bahwa banyak masyarakat Indonesia yang belum punya rumah. Kan paham bahwa ada masalah. Yang kedua, solusi terhadap tidak adanya rumah itu adalah dengan tapera. Lalu kemudian dikasih hitung-hitungan, ilustrasi bahwa tapera ini betul-betul bisa menghasilkan rumah. Nah, kalau itu semua dipenuhi, menurut saya rakyat akan terima kok. Tapi ketika tidak ada penjelasan seperti itu, apalagi kemudian ada orang yang mengatakan, menurut hitung-hitungan, 3% ini kalau dikumpulkan itu nggak akan bisa jadi rumah. Paling jadi 5 juta. Iya, gitu kan. misalnya Bisa begitu. jadi rumah. Iya. Belum lagi kalau kita bicara adanya ya potongan-potongan atau asuransi-asuransi kesehatan yang lain ya. Asuransi hari tua lah, asuransi kesehatan lah. Lalu letaknya di mana atau bagaimana memposisikan tapera ini terhadap dalam tanda kutip ya potongan-potongan yang lain itu gitu, yang wajib-wajib itu. Nah, itu menurut saya harus diperjelas. Ya, itu yang kemarin memang sebenarnya udah ketika itu dipertanyakan, nah itu belum ada jawabannya rupanya. Itu menurut saya salah satu ilustrasi terbaru bagaimana sebuah kebijakan publik itu harus disosialisasikan dulu baru diimplementasikan adalah tapera. Nah, itu sekarang nasibnya gimana? Ditunda apa gimana yang kayaknya ditunda ya. Kayaknya ditunda. Ya kalau kita bicara undang-undangnya sendiri kan juga sebetulnya kan keputusan undang-undangnya ini kalau nggak salah 2016 untuk ASN kan ini sudah lama diterapkan ya. Betul. Ini kan mau diperluas kepada yang bukan PNS ya. Lalu intinya sih menurut saya tapera itu memang harus matang dulu secara konsep.
Dan untuk matang secara konsep kan sebetulnya nggak susah-susah amat. Iya. Karena di negara-negara lain termasuk yang dekat dengan Indonesia itu sudah banyak yang melaksanakan. Singapura, Malaysia, Thailand gitu. Nggak usah ngarang-ngarang sendiri lagi lah. Tinggal Udah copy ada paste. Tinggal copy and paste, tinggal copy modified yang mana urutannya? Copy. Dimodifikasi dulu lah. Dimodifikasi, Ya. baru diterapkan Betul, lah ya. betul. Oke. Pokoknya tiru aja, lalu disesuaikan dengan kondisi Indonesia, lalu diimplementasikan. Saya mau tanya gini ya, ini kan tadi Coach Kodari bilang bahwa ini seharusnya ada strategi komunikasi yang dijalankan. Gitu. Karena kalau saya mungkin nggak tahu ya, karena algoritma kah atau apa nggak ngerti ya. Tapi yang saya tangkap nih, Coach, dulu kan kita ingat bagaimana seorang Jokowi itu adalah media darling gitu ya. Apapun yang dilakukan Jokowi itu pasti akan diliput, pasti akan menjadi click grabber, click getter, clickbait lah semacam gitu. Taruh di cetak pun begitu gitu. Semua seneng lah info mengenai Jokowi. Dan seringkali yang bagus-bagus karena banyak yang dilakukan seperti pembangunan dan lain-lain, masyarakat mau tahu gitu. Tapi ini lagi-lagi pribadi nih, kok saya ngebacanya ya, jangan-jangan perasaan saya aja nih. Setelah apa yang terjadi di MK, nada media terhadap Jokowi ini agak berubah. Bener nggak? Dalam arti gini, kalau saya ambil contoh nih, pada saat Jokowi mengatakan pejabat harus hati-hati, sekarang dikit-dikit diviralin. Nah itu kan jadinya ditangkap negatif tuh oleh banyak masyarakat tuh. Jadi seakan-akan pejabat hati-hati dalam melakukan apapun, nanti lu viral. Padahal maksudnya Pak Jokowi kan waktu itu, kalau kita baca panjangnya adalah, ya kalian perbaiki dong kinerja kalian. Soalnya kalau kalian jelek nanti divirali masyarakat. Itu satu. Pemilihan beberapa orang menjadi komisaris dan lain-lain itu, akhirnya bahkan seperti nama Samara pun yang sebenarnya komisarisnya udah sekian tahun lalu jadi keangkat lagi karena lagi banyak ini negatif terhadap pilihan-pilihan orang dan sekitarnya Jokowi kayak gitu. Ada dalam beberapa hal lah kita lihat bahwa cara memberitakannya itu seakan-akan keputusan yang dibikin Pak Jokowi ini adalah sesuatu yang buruk gitu, penempatan orang, beberapa regulasi dan lain-lain. Saya nggak tahu, Coach Kodari merasa nggak bahwa memang ada kok perubahan narasi di media terhadap Jokowi, terutama pasca MK yang ternyata yang kita lihat di mungkin Kompas. juga jelang Pak Jokowi turun dari pemerintahan. Gitu. Kalau menurut saya bukan itu. Pertama-tama bahwa memang karena media ini sebagian berafiliasi dengan kekuatan-kekuatan politik yang ada. Wih, Lebih ke situ. Iya dong. wih. Iya dong. Iya dong. Oke, Nggak, lanjut. Kita Nggak kayak kita ya. acaranya ini inisial ya. Nggak kayak kita. Saya inisial aja Inisial ya. aja deh, nanti kita dimarahin. Bapak S. Iya. Ya, Bapak S yang memiliki partai N Oke. dan juga mengelola sebuah stasiun televisi berita M. Aduh. Iya kan? Mencalonkan kandidat bernama A. Oh. Oke. Udah jelas? Udah. Terlalu jelas. Terlalu jelas? Terlalu jelas. Ya kalau belum jelas saya tambahin. Terlalu jelas. Cukup. Udah nangkep lah, udah nangkep. Pinter-pinter Iya kok. dong. Penonton kita pinter-pinter. Selama ini media M itu kan selalu mendukung Pak Jokowi. Iya. Ketika belum memasuki era Pilpres. Iya. Tetapi begitu Bapak S mengajukan calon A gitu, ya langsung ya. Langsung. Tapi media tersebut itu maksudnya itu media tersebut ya kan itu. media tersebut Hampir aja. Ya, silakan dilanjutkan. langsung berbalik menyerang Iya. Pak J. Pak J. Nggak usah disingkat ya. Enggak salah itu. Orang udah singkatan Iya, Jokowi iya, kan. iya, Aduh. Ya. Kalau Jadi media K begitu media K ya. Dari dulu memang kritis kepada pemerintahan. Siapapun. Media K Bagus gitu. dong. Nah, media K ini semakin kritis lagi. Karena kelihatannya media K ini lebih dekat dengan Ibu M dan Capres G. Saya nggak ikut-ikut. Lanjut. Silakan. Iya. Silakan. Oke. Ya, jadi sebetulnya perubahan-perubahan sikap itu memang bagian dari dinamika Pilpres 2024. Tapi merasakan itu. Betul, bahwa media itu beberapa memiliki mengalami perubahan sikap kepada Pak Jokowi ya benar. Ya. Tapi bukan setelah Pilpres atau setelah keputusan MK, tapi ya bagian dari dinamika itu. Ya mungkin juga karena keputusan MK dan seterusnya, bisa juga. Tapi nggak berhasil mengubah opini terhadap. Nah, itulah hebatnya Pak Jokowi.
Enggak. Sebetulnya gini. Tapi Pak Jokowi juga merasa juga nggak yang Oh iya, Pak Jokowi itu kan orang yang sangat cermat, ya. Dia sangat detail. Dia paham media dan orientasinya. Bahkan bukan cuma medianya, sampai presenter-presenternya dia hafal. Masa? Iya. Presenter politik 442 apa nggak? Belum pernah saya tanya. Apa? Iya. Tapi presenter media K gitu ya. Yang berinisial R. Dia sangat hafal itu. Iya, termasuk narasumber-narasumber dan omongannya dia hafal juga itu. Oh iya. Hafal dia tahu. Iya. Berarti mengikuti. Misalnya RG kan tahu dia kan. Kok langsung tahu ya kita ya? SP dia tahu siapa. Iya. Pandangan-pandangan dia tahu. Oke. Pak waktu itu diskusi gini-gini. Oh ya saya tahu. Gitu. Nonton juga. Hafal dia. Kalau mantan presenter K, dia apa? Enggak. Nanti saya tanyain ya. Nanti, mantan presenter Pak, mantan presenter K itu gimana? Yang inisial B itu. Terus kata Pak J, enggak. Waktu di K enggak. Waktu di P442 saya tahu. Makasih, Pak. Waktu jawabannya kata Pak J, hafal. Makanya saya hindari. Gitu lagi. Anyway, dia memang media K yang terutama yang cetak ya, media K yang cetak itu. Memang saya melihat posisi politis atau posisi ideologisnya kan memang berbeda. Ya termasuk misalnya media K ini ketika surveinya Jokowi tinggi itu pun juga wah ini gara-gara bansos gitu. Oh iya, larinya ke sana. Kita kasih lihat, memang agak sedikit mengarah ke iya sana kali itu gara-gara bansos kali jadi naik. Ya bisa aja, tapi menurut saya risetnya harus lengkap. Kalau saya percaya bahwa ada elemen kepribadian Pak Jokowi di sana ya. Nah, ada elemen kepribadian Pak Jokowi di sana yang memang berpengaruh. Dan tapi begini juga sih kalau kita bicara media K ini juga saya belum melihat bagaimana dia. Tapi nepok udah nggak usah pakai media K. Media K udah ketahuan namanya. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Koran yang K mau berapa banyak gitu? Koran Jakarta mungkin. Semua koran tuh hurufnya K. Iya, koran. Media koran dong. Okay. Tapi kan memang harusnya kepribadiannya juga dihitung juga, ada di riset juga gitu. Tapi kan sejak kita udah pernah ngobrolin juga, tapi nggak apa-apa. Ini apa udah hubungannya waktu Pilpres kan juga bansos ngalir terus kan? Iya, tapi justru media K sendiri yang membuktikan riset dari Litbangnya yang menunjukkan bahwa tidak ada kaitan antara bansos itu dengan pilihan capres. Ada loh. Ya dia menunjukkan data bagaimana yang milih 01, 02, 03 proporsi yang dapat bantuan sosial itu sama sekitar 15%. Arti gini, kalau memang 02 itu jadi tinggi gara-gara bansos, gara-gara bansos gitu. Maka pemilihnya nomor 2 yang terima bansos itu harusnya mungkin 50%, 60%. Mencuat sendiri. Nyatanya gitu cuma ya. 15%, sama aja dengan proporsi pemilih 01 dan 03 gitu. Jadi bansosnya Pak Jokowi ini membantu semua calon pada waktu itu. Gitu? Iya. Karena merata. Gitu ya. Jadi kan itu kan saya kutip di sidang di MK. Ya. MK ini inisial ya. Awas dulu pemirsa kalau nggak ngerti MK berhenti aja nonton 442 lo ya. Di rumah. Jangan nanti dia ngeklik gitu. Bos, MK itu apa sih? Berhenti aja lu nonton ini. Ya mungkin maksudnya MK itu media K kali ada yang gitu. Lu nalar TV, lu salah channel, lu nonton yang bola lu ya. Jangan ya tapi sebelum pergi subscribe dulu jangan lupa subscribe. Ya ini tetap subscribe. Aduh ampun. Jadi itu saya kutip. Jadi waktu itu saya ngutip hasil riset terhadap Kompas dan Indikator. Gitu. Iya, untuk menunjukkan bahwa ya justru datanya mereka sendiri mengatakan menunjukkan tidak ada pengaruh dari bansos itu terhadap pilihan calon presiden. Itu kalau sama pilihan. Kalau sekarang masih populer Pak Jokowi, popularitas warga puas dengan Jokowi mayoritas penerima bansos. Iya. Nah kalau risetnya Kompas, nih kalau risetnya Kompas ya, kalau bicara puas itu nih saya buka aja nih. Mana nih? Halaman ini atau halaman selanjutnya ya? Alasan. Ini. 5 alasan responden puas terhadap pemerintahan Jokowi, sering mendapatkan bansos 21%, kinerja baik 16%, kepemimpinan merakyat 11%, pembangunan merata 10%, pembangunan masif 10% gitu. Tapi kalau dibilang gara-gara bansos kan nggak bisa juga, cuma 20%.
Ya, 20. Kalau gara-gara bansos 60%, nggak boleh lah gara-gara bansos, ya toh? Ya. Karena mayoritas, ini kan karena alasan yang lain-lain. Gitu. Artinya nggak terlalu jauh juga dari kepemimpinan dan lain-lain. Iyalah, intinya kan nggak bisa dikatakan gara-gara bansos kalau 20%. Karena variabel yang lain banyak. Tapi kalau misalnya di atas 50% baru bilang gara-gara bansos, nggak ada bansos, nggak populer, bisa. Tapi memang di atas ya itu kesejahteraan sosial, tapi ya menariknya memang Polkam juga kan dianggap salah satu Iya, iya itulah saya bukan bilang. kesejahteraan sosial atau apa gitu kan. Polkam malah paling tinggi sih. Ini citra Presiden Jokowi ya, baik atau buruk. Jelang akhir jabatan. Iya, jelang akhirnya. Yang baik, yang mengatakan baik dan sangat baik kalau digabung 89,4%. Artinya apa? Kalau menurut saya sih di sini juga kepribadian Pak Jokowi, leadership Pak Jokowi itu juga disukai oleh publik gitu. Yeah. Jadi kalau bicara kepuasan itu kan lebih kepada sisi apa ya, teknokratis lah menurut saya ya. Memang ada juga elemen kepribadiannya, tapi kepuasan itu kan evaluasi dia sebagai petahana, sebagai presiden. Ya. Kalau citra ini kan dia sebagai leader kan. Ya. Nah, sebagai leader ini saya kira ini juga apa namanya ada variabel-variabel kepribadian di sana. Dan dimanapun nggak pemimpin semata-mata apa yang dia keluarkan sebagai kebijakan atau apa, tapi ya dianya ya. Dia gitu. secara keseluruhan. Citranya ya. Iya. Okay. Karena itu mengatakan cuma gara-gara bansos menurut saya juga nggak benar juga. Kalau kepribadiannya nggak bagus ya nggak setinggi itu juga. Iya. Dan saya yakin juga kalau nggak bagus, nggak dipercaya oleh masyarakat, mau bansos kayak gimana juga belum tentu dipilih juga. Cuma ini diambil jadi aja bansosnya gitu. apakah nih ya Coach Kodari, apakah ini jelang masa jabatan kan kita juga suka membicarakan ini. Seorang presiden sebentar lagi turun dari tahta kepemerintahan. Menurut saya nih Pak Jokowi ini mirip dengan siapa ya? Barangkali Pep Guardiola. Kalau di waktu sepak dia bola. di Barcelona itu kan luar biasa kan prestasinya kan mencapai begitu banyak piala kan banyak kemenangan. Dia keluar dari Barcelona kan tidak dengan drama. Iya. Dengan bukan prestasinya karena turun, karena dia justru di sana sudah meraih segalanya, gitu. sudah mencapai segalanya dan membutuhkan tantangan baru kan begitu kan gitu. Kalau Coach Kodari mengatakan ini bisa nggak sih ini segala sesuatu yang kemudian media sampaikan ya banyak membicarakan mengenai masih tingginya popularitas Pak Jokowi itu ada hubungannya dengan kemarin MK waktu Gibran jadi capres dan jelang Pilkada DKI di mana ada kemungkinan Kaisang maju gara-gara MK juga nih. Nah, hal semacam ini nih jadi gorengan juga nggak sih? Yang jelas kalau soal MA itu pro kontranya kan jauh di bawah MK kan. Iya. Jauh sekali gitu. Dan bahkan nyaris tanpa riak-riak sih kalau menurut saya ya. Kalaupun ada ya sangat-sangat sedikit. Jadi kalau dibilang bahwa itu blunder segala macam, lagi-lagi kan enggak. Pertama karena pro kontranya minim. Yang kedua kita bicara angka-angka secara keseluruhan pada hari ini. Ini kan surveinya bulan Juni ya? Iya, sampai awal Juni. Kalau nggak tahu nih, keputusan dari MA Mei, udah keluar dari atau Mei belum sampai nih? Juni. Ya, nggak tahu nih, keputusan MA udah keluar belum ya? Juni udah. Di ujung-ujung sih udah ya. Udah dong harusnya. Iya. Tapi balik lagi, kalau kita bandingkan dengan MK, jelas ya, kita sebagai orang yang dekat dengan media kan, tahulah frekuensi pro kontranya ini jauh di bawah Mahkamah Konstitusi, di bawah undang-undang, di bawah keputusan MK nomor 90. Nah, keputusan MK 90 yang sebegitu pro kontranya aja tidak cukup bisa mengganggu kepuasan kepada Pak Jokowi. Dukungan kepada Pak Jokowi, apalagi soal MA ini kalau menurut saya. Gitu. Jangan-jangan begitu disurvei lagi, ini kan awal Juni ya. Jangan-jangan disurvei lagi nanti Juli, naik lagi. Kata media Kak, situ mau bayarin surveinya, mahal lo bikin survei. Enggak kalau, kan saya udah bilang kan, kalau. Mahal lo. Kan gini, Kompas itu setahu saya punya jadwal survei nasional rutin itu 2 kali setahun. Gitu. Jadi pada bulan Desember dan pada bulan Juni. Jadi survei berikutnya nanti bulan Desember. Ketika Pak Jokowi sudah tidak jadi presiden lagi. Menarik tuh, nanti kita lihat sebenarnya Pak Jokowi benar soft landing atau enggak. Surveinya nanti akan mencakup 2 hal saya kira yang menarik. Pertama, kepuasan kepada Pak Prabowo, walaupun dia baru 2 bulan sebagai sebuah garis start, dan kepuasan kepada Pak Jokowi. Ya, sebagai outgoing presiden atau presiden yang sudah tidak menjabat lagi. Kita akan lihat soft landingnya di situ tuh. Betul. Coach Kodari, sebelum kita bubar, obrolan warung kopi ini. Sebelum peluit panjang berbunyi. Sebelum Pep Guardiola mengundurkan diri dari Barcelona.
Saya mau tanya gini, kalau tadi kan kita bicara bahwa banyak badai di dalam minuman-minuman, gitu ya. Badai di Badai cangkir cangkir. kopi, badai di cangkir teh segala macam. Gimana pun juga kan ini kan mengibaratkan sebuah riak yang ternyata hanya terjadi di elit, tidak sampai ke bawah. Tapi kan seringkali memang riak di bawah itu juga diinisiasi oleh elit, gitu ya. Nah, menjelang akhir dari kepemimpinan Pak Jokowi ini kan sudah mulai muncul nih pertanyaan-pertanyaan mengenai apa nih nanti Pak Jokowi akan diganggu-ganggu nggak nih? Kira-kira akan dicoba ditarik-tarik dari Pak Prabowo nggak nih? Dicoba dikontrakan nggak antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi? Ini kan juga kalau memang ada gitu ya, pasti nggak mulai dari bawah, pasti mulai dari riak-riak di dalam cangkir juga. Itu elit juga. Jadi isu-isu pada isu-isu pada tingkat elit dan isu-isu di kelas menengah itu bisa ke bawah atau tidak itu sebetulnya menurut saya tergantung kepada situasi dan kondisi di bawah itu sendiri. Ya, kata kunci untuk kalangan masyarakat menengah ke bawah itu kan kondisi ekonomi. Jadi kalau kondisi ekonominya masih baik, masih bagus, dia tidak akan menjadi padang rumput yang kering, yang mudah menyala atau mudah terbakar. Nah, sampai hari ini saya melihat kalangan kelas menengah ke bawah itu dia masih rumput yang hijau, gitu sehingga mau dibakar-bakar kayak gimana pun oleh elit politik nggak berhasil, malah elitnya yang kebakar. Gitu, ya kan gitu. Sampai di sana. Nah kemudian mengenai Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, pasti ada pihak yang ingin kedua tokoh ini terpisah satu dengan yang lain, bahkan istilahnya bermusuhan. Tetapi saya melihat gesturnya Pak Jokowi, gesturnya Pak Prabowo itu sama-sama mendekat, sama-sama saling mendukung satu dengan yang lain. Sementara yang mau bakar-bakar atau mau manas-manasin itu justru memposisikan dirinya di luar. Sehingga sebetulnya kan cukup jelas menurut saya situasinya. Bagi Pak Prabowo siapa kawan, siapa lawan pada hari ini menurut saya sangat-sangat jelas. Dan hemat saya dalam 4 bulan ke depan banyak hal masih bisa terjadi. Banyak hal masih bisa terjadi. Kita bicara misalnya dinamika di DPR. Apakah undang-undang susunan kedudukan misalnya akan tetap atau misalnya berubah. Susunan keduduk MPR, DPR, DPD, DPRD. Apakah akan berubah gitu. Itu akan bisa mengubah wajah politik Indonesia secara sangat luar biasa loh. Itu satu. Yang kedua bicara pilkada. Beberapa nih ya. Nah, pilkada ini kan momentum untuk bersama dan berpisah juga. Sampai hari ini, walaupun yang namanya Barisan Nasional itu tidak pernah diterima secara formal, de facto sebetulnya ya Barisan Nasional itu menurut saya jalan. Koalisi Indonesia Maju itu bergerak dan berfungsi di pilkada. Masih ada langkah ke sana? Ya misalnya kita lihat di Sumatera Utara itu kan pendukung Bobi kan Koalisi Indonesia Maju. Barisan Nasional itu. Di Jawa Timur itu Barisan Nasional itu. Koalisi Indonesia Maju. Koalisi yang sama nih partai-partainya. Kemudian kita bicara Jakarta pada hari ini juga potensi Koalisi Indonesia Maju yang sedang dibangun dan sedang dijahit gitu. Gitu. Jadi ya menurut saya sebetulnya konstelasi yang berlangsung pada tingkat nasional pada Pilpres 2024 itu sebetulnya mungkin di luar ekspektasi, di luar dugaan. Itu justru berlanjut dengan lebih kuat di tingkat daerah ternyata. Lihat dong postingannya Pak Prabowo hari ini. Apa tuh? Ini sama Pak Jokowi naik mobil di Indonesia. Yang kedua hormat, kan Pak Jokowi. Yang ketiga lagi nunduk sama Pak Jokowi. Ini nanti tolong dinaikin tuh, bagus banget itu. Itu kan gestur. Itu jawaban terhadap pertanyaan Anda itu. Jadi Anda bertanya, Anda menjawab sendiri. Saya kan baru lihat. Saya lihatnya habis nanya. Oke. Kalau popularitas Pak Jokowi yang begitu tinggi sampai saat ini, paling tidak di media K begitu. Ini beban nggak buat Pak Jokowi dan Gibran? Pak Prabowo dan Gibran. Kalau kan ini mau naik nih, ini popularitasnya Pak Jokowi tinggi banget. Enggak, gini. Jadi tergantung Pak Prabowo. Menurut saya Pak Prabowo justru harus mengoptimalkan kondisi ini. Pak Prabowo itu perlu merangkul Pak Jokowi, merangkul Mas Gibran untuk justru memudahkan dia dalam kerja-kerja politik ke depan. Gitu. Efek Jokowi masih ada. Iya dong, jadi dirangkul dong. Manfaatkanlah Jokowi efek dong. ini. Gitu Iya dong. Caranya gimana? Ya Pak Jokowi kan merangkul Pak Prabowo kan, supaya memperkuat pemerintahannya secara politik kan gitu kan, secara publik gitu. Menurut saya kalau kemarin Pak Prabowo itu misalnya waktu zaman Covid pandemi itu nggak ada Pak Prabowo di situ, ceritanya lain loh. Apalagi kalau Pak Prabowo-nya oposisi, tolak vaksin, tolak PSBB.
repot. Kan? Kita aja nggak pernah berpikir skenario yang sebaliknya gitu. Tapi coba bayangkan skenario itu yang terjadi. Apa bisa Indonesia pulih dengan begitu cepat? Apa enggak korbannya jadi banyak pada waktu itu gara-gara COVID? Karena orang nggak mau vaksin, orang nggak mau PSBB, orang sembarang-sembarang aja pergi ke sana kemari. Apa enggak terjadi bentrokan di lapangan? Polisi, tentara jaga perbatasan, lalu ada yang nekat misalnya nerobos. Apa enggak peluru melayang gitu. Nah, menurut saya pola yang sama itu bisa dilakukan. Jadi sekarang Pak Prabowo itu ya minta aja Pak Jokowi ngapain kayak gitu. Apa sosialisasikan kebijakan kayak ngomong apa kayak gitu ke bawah berkaitan dengan rencana-rencana pemerintah. Dirangkul aja, dimanfaatkan aja. Nggak takut nanti ini Pak Prabowo nebeng terus sama popularitas Pak Jokowi. Gitu. Oh, ini kan tim Indonesia Maju. Gampang aja namanya. Kita tim Indonesia Maju. Iya. Kita Los Galacticos. Los Galacticos. Menurut saya nih Los Galacticos ini. Real Madrid. Iya, Los Galacticos. Itu musuhnya Pep Guardiola itu itu. Musuhnya Timothy. Los Galacticos ini. Iya. Jadi kalau ada pemain-pemain hebat itu disatukan, disinergikan, dia akan jadi Los Galacticos. Ya sebetulnya Barcelona juga punya Los Galacticos juga. Cuman dia nggak mau aja nyebut Los Galacticos karena udah kadung identik dengan Real Madrid gitu. Iya sih, Barcelona sekarang Los doang. Di zaman siapa tuh ya? Waktu yang Barcelona jago-jagonya kan ada Messi, Pep Guardiola. MSN ya? Messi, Neymar, Suarez. Iya itu kan Los Galacticos juga. Itu kan Los Galacticos. Tengahnya juga dengan ada siapa? Iniesta, ada Xavi. Lu ya itu Los Galacticos. Iya, sebetulnya. Saya kangen. Namanya aja nggak Los Galacticos. Nah, Barcelona sama Real Madrid jadi tim nasional Spanyol. Barisan nasional, iya. Inter Milan sama Juventus. Iya. Tambah sedikit AC Milan. Barisan nasional itu. Betul. Gitu. Ampun deh. Iya. Oke, terbayang Coach Kodari. Ini masanya Pak Jokowi meninggalkan legasinya. Dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Harus dimanfaatkan dengan Pak Prabowo. Mungkin harus dijaga. Pak Prabowo pasti mengerti bagaimana pasnya supaya orang tahu siapa presiden, siapa yang kemudian dua orang nanti. ini cita-citanya sama, Indonesia Maju. Pak Jokowi nyebut Indonesia Maju. Pak Prabowo sudah mendahului. Indonesia Macan Asia. Indonesia Macan Asia itu sama dengan Indonesia Maju. Iya. Orang aja nggak ngerti. Iya. Berarti di sini Pak Prabowo Persija. Hah? Macan Kemayoran. Iya, itu Macan Kemayoran, Macan Asia. Macan Asia. Iya, jadi Indonesia Maju 2045 itu Pak Prabowo. Jokowi, cita-citanya Prabowo. Persib Bandung. Maung Bandung. Semua. Tapi hebat Pak Prabowo nih. Tapi harus mampir ke sini Pak Prabowo. Malaysia juga macan bilangnya. Iya, macan Malaya. Untuk bisa Indonesia Maju kan nggak mungkin 5-10 tahun. Iya. Perlu 30 tahun, perlu 20 tahun. Nah, 10 tahun sudah Pak Jokowi, ya 10 tahun Pak Prabowo. Habis itu 10 tahun Mas Gibran. Ya kita pokoknya rukun-rukun lah supaya nggak jadi macan ompong kita. Benar nggak? Setuju. Komentar yang sangat macan. Tadi hadiah buat Pak Jokowi dan ternyata memang 75% lebih tadi ya. Untuk Pak Jokowi ternyata hadiah kedua nih buat Pak Prabowo. Ini citra sejumlah lembaga negara paling baik TNI 89,8%. Iya. Wow, tinggi sekali ya. 89, itu ada perannya Menhan dong. Dari media kan. Iya. Oke, kita akhiri dulu Politik 442. Jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe untuk banyak lagi mendapatkan konten-konten seperti ini. Mau bahas apa? Tulis aja di kolom komen. Boleh usul. Nanti kita undang coach legendaris seperti Coach Kodari ya kan. Oke, Coach Kodari, terima kasih banyak. Sama-sama. Di tengah waktu kesibukannya. Coach Timothy. Thank you. Hadir buat Politik 442. Kalau mau Coach Kodari lagi, bilang topiknya harus yang keren-keren baru dia mau muncul. Jadi ditunggu dilihat nih sama Coach Kodari. Ini saya mau. Nah, gitu. Jadi usul. Pertanyaan terakhir. Ya. Euro siapa yang menang, Coach? Kira-kira. Saya. Jagoannya siapa? Argentina. Ya, gini, kalau masih pas penyisian begini, jangan sok-sokan nebak. Iya, nanti probability-nya terlalu kecil. Jago. Jadi pertanyaan nanti diajukan aja kalau sudah perempat final. Lebih bagus lagi kalau ditanyakan setelah semifinal. Lebih bagus lagi kalau final udah selesai. Tanya sama saya, pasti yakin jawabannya. Tukang survei ngikutin probabilitas. Orang mah kalau suka bela sampai akhir gitu dong. Gagal kita dapat bocoran halusnya.
ya kan untuk Piala Eropa ya sudahlah ke Daring ya. Thank you coach, sampai ketemu lagi. Sampai jumpa lagi. Bye.